Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota yang terkenal dengan banyak destinasi wisata. Salah satunya adalah wisata yang memiliki pesona dari sisi historis atau cerita yang kental akan sejarah. Jika mendengar kata Yogyakarta, pasti terlintas tentang banyaknya peninggalan kerajaan-kerajaan di kota ini. Seperti peninggalan Mataram Islam yang berada di Kota Gede. Nama Kota Gede sendiri merupakan saksi bisu dari tumbuhnya kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Beberapa makam para pendiri kerajaan Mataram Islam, peruntuhan tembok benteng, dan peninggalan lain bisa kita temukan di Kota Gede. Salah satu peninggalannya berupa makam Raja-Raja Mataram Kota Gede dan Masjid Gede Mataram Kota Gede. Bangunan di lokasi ini banyak memberikan unsur gapura yang sangat klasik. Gapura ke kompleks makam ini memiliki ciri arsitektur Hindu dan setiap gapura memiliki pintu kayu yang tebal dan dihiasi ukiran yang indah. Letak makam Raja-Raja Mataram Kota Gede ini berada di samping Masjid Gede Mataram Kota Gede yang berada pada satu lokasi yang sama sejak zaman dulu hingga saat ini. Dulunya, lokasi ini merupakan kompleks dari keraton atau istana Mataram Islam di Kota Gede. Makam Raja-Raja Mataram Kota Gede dan Masjid Mataram Kota Gede berlokasi di Jalan Masjid Besar Mataram, Sayangan, Jagalan, Banguntapan, Bantul. Makam Raja-Raja Mataram Kota Gede adalah tempat dikebumikannya Raja pertama Mataram Islam, yakni Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Lalu Raja kedua yakni Mas Jolang atau Panembahan Hayakrawati, dan di sini pula dikebumikannya ayah Panembahan Senopati, yaitu Ki Ageng Pamanang, Raja Pajang, dan Jogo Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Di makam Raja-Raja Mataram Kota Gede terdapat sendang seliran yang berada di bagian selatan tembok makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Sendang seliran dibagi menjadi dua, di antaranya sendang lanang untuk laki-laki dan sendang seliran wadon untuk perempuan. Menurut cerita, pembuatan sendang itu dikerjakan sendiri atau dalam bahasa Jawa yaitu diselirani oleh Ki Ageng Pamana dan Panembahan Senopati. Di makam Raja-Raja Mataram Kota Gede juga terdapat sebuah bangsal, yaitu bangsal Pengapit Kidul yang merupakan bangsal untuk pria, di mana bangsal itu pada beladanya terdapat foto dua orang Sultan Jogja yang terkenal. Untuk saat ini, Masjid Gede Mataram masih berfungsi sebagaimana masjid semestinya, yang banyak digunakan oleh umat Islam dan warga setempat untuk melakukan ibadah sholat. Setiap waktu sholat tiba, terlebih salat Jumat, masjid ini selalu dipadati oleh jamaah.
Sementara, makam Raja-Raja Mataram Kota Gede saat ini menjadi destinasi wisata religi dan banyak orang yang datang untuk melakukan ziarah. Sebagai makam Raja-Raja Mataram Kota Gede, mereka yang ingin berziarah harus mengikuti peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut diantaranya, yang pertama, sebagai seorang wanita harus mengenakan kain jarik, kemben, dan melepas jilbab. Yang kedua, laki-laki mengenakan pakaian abdi dalam berupa kain jarik dan blangkon, di mana perlengkapan abdi dalam tersebut bisa disewa di kantor kesekretariatan. Untuk peraturan yang selanjutnya, dilarang memotret di dalam makam, lalu alas kaki harus dilepas, dan jam operasional pada umumnya adalah hari Senin, Kamis, Jumat, dan Minggu pada pukul 13.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Beberapa abdi dalam yang mengenakan busana adat Jawa ditugaskan menjaga kompleks ini 24 jam per hari. Hingga saat ini, lokasi sejarah makam Raja-Raja Mataram Kota Gede dan Masjid Gede Mataram Kota Gede setiap harinya ramai dikunjungi oleh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena dulu sumur belum ada, kemudian Panembahan Senopati dan ayahnya Ki Ageng Pemanahan itu membuat sendang. Nah, sendang. Awalnya yang pertama kali dibikin itu yang sebelah kanan, yang sendang putri. Kalau saya sendang putri, awalnya di situ. Itu ada Condro Sengkolo, yaitu tahun pembuatan. Jadi kalau dulu tahun-tahun orang Jawa itu penerangan tahun pembuatannya tidak huruf abjad, tapi hanya dengan sebuah simbol. Nah, simbol itu nanti menerangkan tahun dan waktunya. Gitu. Jadi seperti kalau di bawah itu ada gajah, gambar gajah di bawah sendang putri itu. Nah, itu tahun pembuatan sendang itu. Nah, awalnya situ. Terus karena nantinya ditakutkan zaman dulu laki-laki sama perempuan jadi satu, maka sendang itu dibikin jadi dua. Iya. Terus dinamakan sendang seliran. Seliran itu arti kata dari saliro. Saliro itu pribadi. Jadi dia sendang itu yang membuat sendang itu adalah Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan Senopati itu sendiri. Gitu. Kata dari seliran itu. Untuk letak bangunan kuno atau bangunan zaman dulu di Kerajaan Mataram, itu Kerajaan Mataram itu sudah mempunyai sistem tata kota. Tata kotanya itu kalau di zaman dulu disebut catur gotro tunggal. Catur itu 4, tunggal itu 1, gotro 1, itu jadi 4 jadi 1. Itu adalah satu kesatuan dari tata kota zaman dulu. Yang dimaksudkan 4 bangunan utama pokok zaman itu pertama adalah kerajaan itu sendiri, kedua alun-alun, ketiga masjid, keempatnya pasar. Jadi empat itu adalah sudah ada dulu ketika sudah ada di era Kerajaan Mataram. Kalau keratonnya sebelah kanan ini tinggal 30%, tinggal betengnya. Alun-alun sekarang sudah jadi pemukiman. Yang kiri adalah masjidnya, itu Masjid Gede Mataram. Terus yang satu pasar gede, pasar kota gede itu dari dulu sudah ada bangunan kuno. Dari pertanyaan itu kenapa masjid ada berdampingan dengan makam? Iya. Karena ya catur gotro tunggal tadi, tata kotanya memang harus seperti itu.
makam itu sudah dulu ada daripada masjidnya. Jadi memang membangun makamnya, tempat makamnya, kemudian baru masjidnya. Kalau letaknya sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa harus di situ? Ya memang karena letak posisinya memang harus di situ. Masjidnya tidak bisa digeser, memang tidak, dari awalnya memang disked seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada unsur-unsur apanya, ternyata intinya makam memang berdampingan dengan masjid seperti itu. Ya. Ada beberapa yang pokok-pokok, itu ada Nyi Agengnis. Nyi Agengnis itu ibunya Ki Ageng Pemanahan, jadi secara otomatis adalah neneknya Panembahan Senopati. Kemudian ada Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, Joko Tingkir kalau pernah dengar, Joko Tingkir Kanjeng Hadiwijoyo. Kemudian Raja Mataram yang kedua adalah Sinuwun Prabu Hanyokrawati, itu Raja Mataram kedua, ayahnya Sultan Agung Hanyokrokusumo yang ada di Imogiri. Kemudian ada Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua, Habib II. Terus ada lagi Pakualam I, Kanjeng Gusti Pakualam I. Ada lagi Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Jadi kalau total yang ada di komplek makam ini sekitar ada 600 lebih. Terus dari dalam bangunan itu ada 81 makam. Kalau di sini aturan pertama itu untuk peraturan untuk masuk makam. Ya, untuk aturan masuk makam itu diwajibkan memakai pakaian adat Jawa. Iya. Itu ada berapa versi? Versi Ngayogyakarta diperbolehkan, versi Surakarta atau Solo itu juga diperbolehkan. Ya. Bedanya kalau perempuan tidak ada masalah. Tetap sama, perempuan pakai kemben, iya pakai kemben. Terus kalau yang laki-laki itu pakai gagrak Ngayojo, model Ngayojo itu seperti saya ini, biru, iket. Kalau yang adat Solo nanti pakai atela boleh, pakai iketnya nanti juga beda, pakai yang model Solo itu. Jadi aturan seperti itu. Kedua, untuk pengambilan gambar untuk area makam Kota Gede yang tidak diperbolehkan itu pakai drone. Ya, di area semua area makam Kota Gede drone tidak boleh dinaikkan. Iya. Jadi aturannya hanya seperti itu. Di dalam lokasi makam Raja-Raja Mataram Kota Gede terdapat banyak sesajen yang terletak di sekitar pintu masuk pusat makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Sesajen tersebut tidak digunakan untuk penyembahan, melainkan memiliki makna dan filosofi tersendiri terkait adat dan budaya serta kehidupan umat Muslim Kraton pada zaman dulu. Selain itu, bunga sesajen digunakan untuk media doa yang ditujukan kepada raja yang sudah tiada. Iya. Dari kami abdi dalam makam Kota Gede ini, kita tidak mewajibkan, tidak mengharuskan para peziarah itu membawa atau memakai apa yang dikatakan tadi untuk di dalam makam. Jadi intinya kalau ke makam ini kan kita mendoakan yang sudah tidak ada. Nah, kalau media itu suatu keyakinan dari para peziarah itu sendiri. Kalau ritual-ritual bagi kami abdi dalam itu tidak ada efek baik dan buruknya. Ya, kalau ritual-ritual itu ya peziarah itu sendiri yang cari manfaatnya, yang cari efeknya peziarah itu sendiri. Kita sebagai abdi dalam hanya melayani. Monggo jenengan pakai media apa dan cara seperti apa. Tapi intinya
para penziarah itu kesini itu mendoakan yang sudah tidak ada, baik yang semare atau leluhur-leluhur beliau. Seperti itu. Jadi tidak ada efeknya bagi kami. Untuk ziarah makam ke makam, untuk ziarah ke makam Kota Gede itu ada waktunya, ada jamnya, ada waktunya. Untuk waktunya itu Minggu, Senin, Kamis, sama Jumat. Itu sampai dari jam 10 sampai jam 4 sore. Ya. Jadi ada hari tentu. Kalau hari terbaiknya saya kira hari semua baik. Tapi intinya di makam ini bukanya seperti itu. Minggu, Senin, Kamis, Jumat. Gitu. Ya kalau harapan saya ya sebetulnya ya semakin kesini ya semakin ramai gitu aja, Mas. Ya semakin ramai, semakin banyak peziarah atau anak-anak yang perlu edukasi, nah, seperti itu aja kalau kita.